Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan modul 3 EIT atau Electrical Impedance Tomography oleh kelompok C3. Di sini kelompok C3 beranggotakan Muhammad Prasetyo Adiarta dengan NIM akhir 023, Iqbal Lukmanul dengan NIM akhir 063, dan saya sendiri Naila dengan NIM akhir 025. Baik, untuk tujuan dari praktikum EIT sendiri, yakni memahami cara kerja dan bagaimana merekonstruksi citra dengan electrical impedance tomography. Lalu alat dan bahan yang dibutuhkan yakni laptop atau PC yang telah terinstall beberapa program, lalu pantom isolator dan konduktor yakni spidol dan logam, lalu modul EIT sebagai panduan, serta air untuk media dalam menganalisis, serta wadah elektroda, dan analog discovery. EIT adalah teknik pencitraan medis non-invasif yang menggunakan sinyal arus konstan pada permukaan tubuh untuk memperkirakan sifat listrik suatu wilayah di dalam tubuh manusia. EIT memberikan pencitraan real-time tanpa radiasi menjadi alat berharga untuk pengambilan keputusan klinis pada pasien kompleks. Voltage control current source adalah prinsip dasar pada EIT, yakni menyuntikkan arus konstan ke dalam tubuh manusia menggunakan sumber arus, lebih aman daripada sumber tegangan. Sumber arus tetap konstan meskipun resistivitas tubuh berubah. Rangkaian VCCS Howland menggunakan op-amp sebagai penguat sinyal dengan input tegangan dan output arus merupakan metode umum untuk menciptakan sumber arus dalam EIT. Finite Element Method adalah teknik numerik untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem rekayasa tingkat lanjut dengan membagi struktur objek menjadi elemen-elemen yang kemudian dihubungkan pada node. Ini melibatkan pembentukan persamaan aljabar dari elemen-elemen tersebut untuk analisis finite element. Dalam praktikum ini, FEM diterapkan menggunakan perangkat lunak address. Lalu boundary data simulation berasal dari pengukuran menggunakan 16 elektroda, di mana setiap arus penginjeksian dilakukan di antara dua elektroda yang berbeda. Tegangan yang dihasilkan pada setiap elektroda dicatat sebagai data 1-16 untuk penginjeksian arus pertama dan 17-32 untuk penginjeksian arus kedua dan seterusnya, dan hingga penginjeksian arus ke-16. Data ini dapat digunakan sebagai validasi atau pembanding untuk hasil rekonstruksi. Pada praktikum ini, air digunakan sebagai bahan dielektrik. Baik, selanjutnya adalah prosedur dari persiapan alat dan bahan. Yang pertama, siapkan bahan-bahan phantom yakni logam dan spidol. Lalu media dalam rekonstruksi citra yakni air dalam wadah. Lalu yang kedua, siapkan alat untuk mengukur citra yakni analog discovery dan komputer yang telah terinstall program MATLAB dan Eidos versi 3.10 sama Digiland Waveform. Lalu berikutnya yaitu prosedur pengambilan data. Untuk yang pertama, sambungkan analog discovery dengan modul EIT dan wadah elektroda, lalu sambungkan analog discovery tersebut dengan komputer. Setelah semua tersambung, letakkan objek yang ingin diamati pada wadah EIT dengan tidak terlalu ke tengah, sedikit menjorok ke salah satu sisi agar bisa terbaca. Lalu yang ketiga, selanjutnya, gunakan aplikasi waveform pada file program 2 pada modul. Lalu sesuaikan amplitudo dan frekuensi hingga sinyalnya tergambarkan dengan baik dan tidak ada yang terpotong. Setelah mengubah amplitudo dan frekuensi hingga menghasilkan sinyal yang baik, buka program 1 dan atur kembali parameter yang diinginkan, lalu atur path untuk menyimpan file data pada folder yang diinginkan. Kelima, kemudian run program agar memulai pengambilan data. Selanjutnya yaitu prosedur pada rekonstruksi citra. Yang pertama, buka MATLAB dan buka file rekonstruksi yang diinginkan atau yang telah dijalankan. Lalu atur path, file address, dan data yang akan direkonstruksi.
Lalu yang ketiga, jalankan program dan hasil akan tampak. Pada praktikum ini digunakan 5 metode sehingga akan tampak 5 hasil. Lalu yang keempat, ubahlah nilai hyperparameter hingga mendapatkan hasil yang paling baik. Nah, lalu selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi di prosedur rekonstruksi citra, kita terdapat 5 metode yang akan digunakan sebagai rekonstruksi. Yang pertama yaitu ada metode one step Gauss-Newton, lalu yang kedua yaitu metode Gauss-Newton iterasi menggunakan data referensi, lalu yang ketiga yaitu metode Gauss-Newton iterasi tanpa data referensi absolut, lalu yang keempat yaitu metode total variasi, lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu metode conjugate gradient iterasi absolut. Nah, selanjutnya akan menampilkan gambar-gambar dari hasil pengamatan dari logam, lalu logam isolator, lalu isolator, selanjutnya ada betis kontraksi, selanjutnya juga ada betis relaksasi. Nah, setelah itu ini adalah hasil pengamatan kita terhadap logam. Di sini terlihat pada metode one step Gauss-Newton itu warna merah ini menunjukkan bahwa adanya logam di sini atau terdapat konduktivitas. Nah, selanjutnya ini adalah hasil pengamatan kita pada isolator. Di sini isolator yang kita pakai yaitu benda spidol. Pada metode Gauss-Newton ini kita terlihat bahwa warna biru ini merupakan adanya sifat isolatif atau adanya isolator di dalamnya. Lalu selanjutnya di sini terdapat hasil pengamatan dari logam dan isolator. Tanpa di sini dalam metode Gauss-Newton, yang sebelah kanan ini menggambarkan warna merah yang artinya disinilah letak kita menaruh logam. Sedangkan yang kirinya inilah yang berarti adanya sifat isolatif atau isolator yang kita taruh sebagai spidol di sini. Nah, selanjutnya berikut adalah hasil pengamatan dari betis kontraksi. Tampak pada gambar di sini itu citra yang terbentuk lebih rapih dan lebih padat. Itu dikarenakan sifat otot saat penangkapan citra ini otot saling memperkuat. Jadi tampaknya akan lebih padat dan lebih rapi seperti ini. Nanti akan terbukti beda untuk waktu betis relaksasi. Lalu selanjutnya yaitu hasil pengamatan terakhir di sini yaitu pengamatan pada betis relaksasi. Tampak terlihat di sini hasilnya berbeda jauh dengan yang kontraksi. Di sini lebih menyebar dan lebih tidak beraturan dan sangat abstrak dikarenakan saat relaksasi semua otot renggang dan tidak padat menjadi satu titik seperti itu, makanya tampak hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada pembahasan. Pada praktikum kali ini kita melakukan pengujian pada 4 data, yaitu ada logam, isolator, betis relaksasi, dan betis kontraksi. Pembahasan yang akan dibahas pada slide kali ini adalah EIT. EIT adalah alat rekonstruksi citra menggunakan aliran listrik dengan amplitudo rendah dan frekuensi tinggi. Pengukuran dilakukan pada batas-batas objek menggunakan 16 elektroda untuk logam dan isolator. Harus dihubungkan dengan analog discovery untuk membaca data dalam aplikasi MATLAB. Kemudian pengamatan dengan objek. Objek ditempatkan di tengah wadah air, condong ke sisi untuk jelas agar teridentifikasi dengan mudah. Tujuannya yaitu hasil untuk menghasilkan sinyal yang jelas untuk identifikasi objek dalam software. Harus dihubungkan dengan analog discovery untuk membaca data dalam aplikasi MATLAB. Ya, seperti yang saya bilang pada slide sebelumnya, kita akan melakukan pengujian 4 data, yaitu pada logam, isolator yang berbentuk spidol, kemudian betis kontraksi, dan betis relaksasi.
Kesalahan pada percobaan betis yaitu penempelan elektroda mempengaruhi hasil. Karena jika kita salah menempelkan elektroda, maka sinyal yang ditangkap akan berbeda. Kemudian metode one-step Gauss-Newton memberikan akurasi tinggi pada logam. Metode lain menghasilkan ketidaksesuaian warna, menunjukkan ketidakseragaman konduktivitas, dan indikasi error. Pencitraan benda isolator atau spidol. Warna biru pekat pada metode one-step Gauss-Newton menunjukkan area dengan konduktivitas rendah. Kemudian percobaan dengan dua parameter yaitu logam dan spidol digabungkan menjadi satu. Pada hasil gambar, isolator atau spidol kurang nampak jelas, dipengaruhi oleh kedekatan dengan benda logam. Kemudian rekonstruksi pada betis. Rekonstruksi pada betis menggunakan 8 elektroda. Hasil kontraksi lebih baik daripada relaksasi, bisa dilihat dari gambar yang dihasilkan. Warna merah menandakan sifat konduktivitas pada otot, sedangkan warna biru menunjukkan sifat resistif pada tulang betis. Faktor yang mempengaruhi hasil praktikum yaitu ada alat uji, suhu ruang, ketelitian dalam percobaan, dan rekonstruksi. Kemudian yang mungkin menjadi kendala yaitu posisi betis saat pengukuran juga menjadi faktor yang mempengaruhi hasil. Lalu bagian selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan data pengamatan dan pembahasan yang telah dilakukan dalam praktikum kali ini, maka dapat disimpulkan bahwa praktikum EIT ini dilakukan pengamatan pada berbagai objek logam dan isolator yang ditempatkan dalam sebuah wadah seperti mangkok yang dikelilingi oleh 16 elektroda. Proses rekonstruksi awal menggunakan air mineral sebagai standar netral sebelum mengambil data pada objek. Sinyal pada aplikasi waveforms harus distabilkan dengan mengatur amplitudo dan frekuensi. Praktikum juga melibatkan pengukuran otot dan tulang dengan perbedaan jumlah elektroda, yaitu digunakan 8 elektroda. Hasil rekonstruksi citra dengan berbagai metode menunjukkan perbedaan dalam deteksi konduktivitas. Selanjutnya ada daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menjadi acuan dalam mengerjakan laporan praktikum dan presentasi kita kali ini. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.